Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih jurnal untuk publikasi. Sebenarnya ini sudah semacam pengetahuan umum bagi para peneliti yang akan mempublikasikan karyanya. Jadi sebenarnya saya hanya menyampaikan atau merangkum apa saja yang biasanya saya lakukan untuk memilih jurnal sebelum saya melakukan publikasi. Jadi yang pertama pasti saya akan mempertimbangkan apakah saya sudah memiliki sebuah artikel atau belum. Kemudian apakah artikel saya ini merupakan bagian dari sebuah penelitian yang sangat besar atau memang itu adalah sebuah artikel yang didapatkan dari utuh dari satu penelitian saja. Jadi beberapa referensi yang saya baca itu menyebutkan bahwa sebenarnya submisi yang kita lakukan untuk publikasi itu punya resiko yang berbeda-beda begitu. Mulai dari yang resikonya tinggi sampai resiko rendah. Apa yang sebenarnya maksud dengan resiko itu juga bermacam-macam. Ada yang kaitannya apakah akan ditolak atau tidak, ataukah itu juga kaitannya tentang kredibilitas dari seorang peneliti. Baik, kita mulai dari yang beresiko tinggi itu seperti apa. Jadi kalau beresiko tinggi, biasanya artikel yang kita buat ini adalah konversi kita dari sebuah laporan besar atau tesis. Kalau tesis itu kan biasanya variabelnya ada banyak, kemudian kita akan memecah-mecah variabel tadi, begitu ya. Praktek yang seperti itu ada yang menyebutnya sebagai salami slice. Jadi sebuah penelitian besar kita potong-potong kecil sehingga orang yang mendapatkan atau membaca artikel kita itu nampaknya hanya mendapatkan sebagian kecil dari gambaran besar yang kita miliki. Tapi juga kalau kita terlalu banyak banyak variabel yang akan ditulis dalam sebuah artikel itu juga tidak baik karena akan membuat pembaca justru semakin bingung dengan tujuan dari artikel yang kita tulis. Jadi untuk memecah sebuah penelitian yang besar, prinsipnya kita tidak boleh menghilangkan unsur penting dari temuan yang sebenarnya itu kaitannya punya dampak yang lebih besar begitu. Baik, kemudian ada juga beresiko tinggi ini karena kita tidak memformat khusus untuk jurnal. Jadi kita sembarang saja menulis begitu baru kita sesuaikan dengan jurnalnya. Di sini pasti kita akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa melakukan publikasi karena kita harus menyesuaikan artikel kita dengan kaidah-kaidah atau kaidah dari jurnal tersebut. Memang harus ya, semuanya harus lewat GFA atau Guide for Author. Tapi nanti juga perlu diperhatikan formatnya ini akan membuat kita kesusahan untuk menampilkan gambaran besar atau tidak begitu. Kemudian submisi juga dilakukan hanya di satu jurnal. Jadi kita harus memastikan bahwa jurnal yang kita akan submit itu kita hanya submit di satu jurnal saja. Tidak boleh kita mensubmit artikel yang sama dalam waktu yang bersamaan, periode yang sama pada beberapa jurnal. Karena menurut kita ya udah deh nanti kalau biar ditolak di satu jurnal ini, mungkin jurnal yang lain akan menerima. Nah, yang seperti itu tidak diperkenankan dalam publikasi. Karena selain itu tidak etis, nanti kalau misalnya terpublikasi di dua-duanya atau diterima di dua-duanya, itu akan menyebabkan kita terdeteksi sebagai orang yang melakukan sebuah autoplagiarisme. Nah, submisi yang baik itu yang tentunya menurut saya yang beresiko rendah begitu ya. Yang seperti apa? Yang artikelnya memang ditulis untuk sebuah publikasi jurnal. Jadi kita menentukan dulu jurnalnya apa, kemudian kita membuat sebuah artikel yang sesuai dengan jurnal tadi. Memang dampaknya adalah kita akan terpaku pada satu jurnal. Kalau misalnya nanti udah ditolak di jurnal itu, kita akan kesusahan untuk memasukkan ke jurnal yang lainnya. Tapi itu yang seharusnya sangat ideal. Jadi jurnalnya apa dulu, baru kita bikin artikelnya.
Kemudian harus mutakhir sesuai perkembangan ilmu. Jadi semua artikel yang diterima di jurnal pasti mintanya adalah yang up to date sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Bagaimana caranya? Harus mengacu pada artikel-artikel yang sudah terpublikasi sebelumnya. Biasanya saya pernah mengikuti sebuah pelatihan tentang penulisan, di situ disampaikan gimana sih caranya biar tahu kalau artikel kita itu current issue saat ini gitu. Kita cukup lihat aja di pendahuluan itu apakah kita banyak mengutip artikel-artikel lain atau penelitian-penelitian lain yang terpublikasi pada tahun di mana kita menulis artikel kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau submitnya di 2020 ini, berarti kita lihat nih di pendahuluan itu banyak nggak yang dia nulisnya juga artikel yang kita kutip itu dipublikasikan di tahun 2020. Itu jadi beberapa hal sebelum kita melakukan submisi, kita juga harus melihat ini tadi ya. Jadi apakah artikel itu sebuah hasil penelitian yang besar yang kalau kita potong-potong akan menyebabkan orang nggak mendapatkan gambaran utuh tentang penilaian kita, apakah kita melakukan hal yang tidak etis dengan submit di tempat lain, kemudian apakah sudah sesuai dengan scope, itu yang menurut saya penting untuk dipastikan sebelum kita melakukan submisi atau memilih jurnal yang akan kita tuju. Oke. Jadi kemudian gimana nih caranya untuk menemukan jurnal yang sesuai? Setidaknya menurut saya ada 7 langkah gitu ya kalau saya mau memasukkan sebuah artikel ke sebuah jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang saya tuju ini sesuai nggak dengan tujuan penelitian saya atau ruang lingkupnya itu sesuai dengan penelitian saya. Kayak misalnya saya punya penelitian tentang perilaku pengguna perilaku peserta bantuan iuran di Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau saya membahas tentang perilakunya, berarti saya cocok juga untuk masuk ke sebuah jurnal yang ngomongin tentang perilaku kesehatan, karena di situ ada saya membahas tentang perilaku. Tapi bisa juga jurnal saya ini dimasukkan ke sebuah jurnal yang membahas tentang asuransi kesehatan. Jadi jurnal yang akan kita tuju harus sesuai dengan artikel yang kita miliki. Ruang lingkupnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, apa yang terjadi? Pasti jurnalnya akan menolak artikel-artikel yang kita submit. Misalnya saat mengelola Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, beberapa penulis itu banyak yang tidak sesuai di awal mereka submit. Jadi mereka submit, masukin artikel, ternyata nggak cocok. Di situ pasti editornya akan menolak untuk meneruskan proses ke review. Jadi kita juga harus ingat bahwa proses review di jurnal itu ada beberapa tahap. Misalnya yang pertama adalah editor itu akan ngecek apakah sesuai dengan ruang lingkup jurnalnya atau tidak, kemudian sesuai dengan panduan penulisannya atau tidak gitu ya. Kemudian kalau cocok dengan ruang lingkup dan panduan, apakah ada kebaharuan yang dibawa oleh jurnal artikel tadi. Itu yang biasanya kita lakukan di Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. Baru nanti kalau sudah sesuai dengan itu, kita akan lanjutkan ke proses review ke scientific reviewer-nya. Oke, kemudian setelah saya tahu ruang lingkupnya cocok enggak dengan artikel saya juga akan melihat apakah jurnal tadi itu memang sudah memberikan, sudah menuliskan apa saja jenis artikel yang bisa kita submit di situ. Kita tahu ada macam-macam artikel, misalnya artikel yang kita habis penelitian empiris, kita tulis, itu yang paling sering dipublikasikan ya, yang paling banyak diterima, jadi original riset dari sebuah hasil penelitian. Atau ada juga jurnal yang menerima berupa review paper, misalnya literatur review, evidence review, dan bentuk evidence review yang lainnya, misalnya kayak rapid review, scoping review, dan sebagainya gitu ya. Atau ada juga jurnal yang dia menerima brief report, jadi kayak report tentang data, misalnya kita punya data, kita tampilkan data-data tadi, itu juga ada yang menerima seperti itu, lebih banyak datanya daripada urea analisisnya, itu juga ada. Jadi akan sangat tergantung dari jenis artikel yang memang diterima di dalam
jurnal tadi. Jadi selain kita tahu ruang lingkupnya apa, cocok nggak dengan artikel kita harus tahu dulu jenis artikel kita ini apa, kemudian jenis artikel yang kita tulis tadi memang dipublikasikan atau tidak di jurnal tersebut. Selanjutnya yang penting adalah jurnal tadi harus punya reputasi bagus di bidangnya gitu. Jangan hanya sekedar ya udah deh pokoknya cocok kita publikasikan di situ gitu ya. Sangat rugi sekali kalau kita hanya memasukkan jurnal tapi tidak dibaca oleh banyak orang. Nah, hal itu juga akan sangat tergantung dari reputasi jurnalnya. Kemudian untuk memilih jurnal apa yang sesuai, biasanya yang saya lakukan adalah saya lihat nih di daftar pustaka saya itu lebih banyak mengutip artikel-artikel yang keluar di jurnal mana. Di hal itu menunjukin kalau oh ternyata jurnal kita, artikel kita ini cocok memang untuk masuk ke jurnal tersebut. Jadi yang paling banyak disebut di dalam daftar pustaka itu umumnya menunjukkan kesesuaian artikel kita dengan jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya saya juga lihat apakah saya orientasinya ke indeksasi atau tidak, ataukah misalnya kayak kelulusan mahasiswa biasanya universitas mintanya harus yang terakreditasi nasional atau terindeks Scopus Web of Science begitu ya. Itu juga harus diperhatikan kalau memang artikel Anda ini inginnya digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Tapi Anda harus ingat bahwa indeksasi yang diberikan tadi, indeksasi kayak Web of Science, Scopus, dan Sinta tadi, itu nggak selalu mencerminkan kualitas jurnalnya. Karena misalnya di Scopus sendiri pun, itu ternyata banyak jurnal yang masuk ke database-nya Scopus itu adalah predatory journal. Predatory journal itu apa? Predatory journal itu adalah jurnal yang bersedia mempublikasikan artikel kita asal kita membayar sesuai dengan harga yang mereka minta, kita pasti akan terpublikasi tanpa harus melalui sebuah proses review yang baik. Jadi biasanya kalau proses review itu bisa menghabiskan waktu sebulan hingga 3 bulan bahkan tahunan begitu. Di predatory journal mereka nggak lihat kayak gitu, paling mereka cuma dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu gitu ya, itu sudah bisa terbit. Nggak ada konten yang direview oleh predatory journal, tapi mereka akan meminta bayaran yang besar untuk bisa mempublikasikan artikel kita. Nah, yang seperti itu harus dihindari. Kemudian saya juga akan melihat apakah institusi saya itu punya batasan atau aturan tersendiri untuk publikasi. Sama ya sebenarnya mirip dengan yang nomor 5, kalau mau lulus saya harusnya masukin ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 misalnya gitu ya. Berarti nanti saya harusnya memilih jurnal-jurnal yang punya kriteria seperti tadi. Kemudian saya juga lihat nih bagaimana acceptance rate atau rejection rate-nya. Acceptance rate atau rejection rate ini nunjukin seberapa qualified jurnal tadi. Ada yang jurnal yang secara transparan gitu nunjukin bahwa naskah yang masuk ke tempat kita itu acceptance rate-nya 20% begitu. Jadi dari 100 naskah dia hanya akan menerima 20 naskah yang sesuai dengan kriteria mereka gitu. Itu juga penting bagi kita penulis untuk bisa memperkirakan saya ini memang akan masuk ke jurnal tadi atau tidak, atau lebih baik saya memilih jurnal yang lainnya. Nanti kita akan praktekkan gimana cara mencari beberapa artikel di beberapa jurnal yang cocok dengan menggunakan beberapa database begitu ya. Ini adalah beberapa database yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau Anda baca peraturan rektor yang tentang kelulusan itu kan di situ disebutin kayak misalnya indeksasi internasional bereputasi. Berarti maksudnya biasanya adalah yang di Web of Science atau Scopus. Kalau yang di OAJ itu hanya merangkum menyediakan daftar jurnal yang dia open access. Artinya nanti setiap orang akan bisa membaca artikel-artikel Anda tanpa dipungut biaya. Nah, kalau Web of Science dan Scopus itu biasanya dikategorikan sebagai yang tadi itu, internasional bereputasi.
Anda bisa mengaksesnya lewat beberapa situs ini, nanti tinggal diklik saja, kemudian Anda bisa pilih Anda mau yang mana, artikel, jurnal-jurnal mana yang sesuai dengan scope dan ranking jurnal yang Anda inginkan. Gitu. Misalnya kalau yang kaitannya sama indeksasi ya. Untuk mengetahui skop jurnalnya sendiri, Anda tidak mungkin hanya dari database-database ini. Database ini hanya memberikan ke Anda list jurnal yang sesuai dengan bidang Anda. Misalnya kalau di Skimego begitu, di situ ditunjukin dari yang kuartil 1 sampai kuartil 4 untuk ruang lingkup penelitian public health misalnya, itu mereka tersedia. Tapi untuk lebih rinci public health yang dimaksud itu apa, Anda harus melihat masing-masing web jurnalnya. Kemudian untuk yang nasional terakreditasi, kita menggunakan websitenya Dikti, database-nya Dikti di sinta.ristekbrin.go.id. Untuk Sinta sendiri kita akan punya 6 ranking, mulai dari S1 yang paling bagus sampai S6. Nah, nanti untuk ini Anda harus lihat ketentuannya yang di syarat kelulusan itu Anda harusnya masuk S1, S2, S3, atau S4, S5, S6 gitu ya, itu harus Anda pastikan dulu. Kemudian Anda juga bisa lihat kalau misalnya saya cuma pingin masukin ke jurnal yang dipublikasikan oleh UNER saja, berarti Anda akan menggunakan database-nya jurnal UNER, di situ akan tersedia. Oke, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, untuk lihat apakah benar jurnal yang akan kita tuju itu jurnal yang bukan predator gitu ya, itu bisa lihat di beberapa website ini. Tipsnya adalah cari dulu tujuan dan ruang lingkup jurnalnya sesuai tidak dengan artikel kita, kemudian baca beberapa artikel yang sudah dipublikasikan, apakah mirip-mirip atau memang sebidang dengan artikel Anda, kemudian beberapa jurnal juga kadang ada yang minta sampai sebelum disubmit silakan koordinasikan dulu sama editornya, email editornya untuk memastikan cocok atau tidak begitu ya, daripada nanti sudah disubmit harus menunggu dulu sampai balasan bisa dilanjutkan. Jadi lebih baik ditanyakan dulu. Itu beberapa jurnal ada yang seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak harus. Jadi Anda bisa submit langsung juga tidak apa-apa. Tapi pastikan jurnal tadi minta Anda konsultasi dulu ke editor atau tidak sebelum submit ke jurnal. Kemudian yang terakhir adalah baca panduan untuk penulisan, guide for author, kebijakan publikasinya seperti apa, apakah akan open access ataukah terbatas aksesnya, gitu. Apakah ada publication charge-nya, misalnya bayar dulu untuk submit, ada yang submission fee, jadi submission fee itu bayar dulu saat submit. Ada juga yang artikel processing charge, jadi kalau artikel processing charge itu biasanya habis terakhir selesai Anda akan diminta uang untuk biaya yang keluar untuk memproses artikel Anda. Nah, itu biasanya di akhir selesai sebelum dipublikasikan Anda akan dimintain uang gitu. Nah, dilihat apakah jenis-jenis publication charge tadi sesuai dengan kemampuan Anda atau tidak. Tapi jangan bingung juga, ada banyak jurnal yang dia gratis gitu ya. Dan terakreditasi kalau yang nasional misalnya. Nasional itu biasanya jurnal-jurnal yang miliknya kementerian, kayak Kementerian Kesehatan, dia punya beberapa jurnal dan itu semuanya gratis. Kementerian Pendidikan, Kemendikbud itu juga punya, tapi memang tidak khusus membahas tentang kesehatan. Lalu Anda juga cek juga language service ada enggak. Biasanya kalau language service ini biasanya untuk jurnal-jurnal yang dia terbit dalam bahasa asing. Jadi karena kita bukan orang yang native speaker, biasanya kita akan diminta untuk memproofread artikel kita. Nah, hal-hal lain tadi, kebijakan-kebijakan tadi itu juga perlu Anda pertimbangkan sebelum Anda memastikan untuk Anda submit ke jurnal tersebut. Oke, itu adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan. Untuk prakteknya kita akan lihat beberapa web tadi.
Oke, ini adalah jurnal web database yang bisa kita pakai. Ini untuk yang Web of Science, tapi saya mungkin tidak akan membahas tentang Web of Science karena ini untuk mahasiswa S1 terlalu tinggi begitu ya. Karena kita masih belajaran, mungkin kita lebih cocok untuk menggunakan yang nasional terakreditasi saja. Ini kalau Web of Science, jadi nanti Anda tinggal masukin ke jurnal, nama jurnalnya apa, atau kira-kira Anda itu sudah punya gambaran tentang artikelnya atau belum, gitu. Tinggal di sini nanti tinggal diklik search, nanti akan keluar beberapa jurnal, nama-nama jurnal ini. Jadi ini akan menunjukkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan pencarian Anda. Atau kalau misalnya Anda sudah punya artikel, di Web of Science itu dia juga menyediakan matchmaking gitu. Jadi diklik di sini nanti Anda akan disuruh memasukkan abstrak, kemudian dia akan mencari atau memberikan saran kepada Anda jurnal mana saja yang cocok dengan abstrak yang Anda miliki gitu ya. Ini kalau yang Web of Science. Ini yang Scopus. Jadi kalau Anda mau cari yang terkait Scopus, tinggal masukin ke sini gitu ya. Bisa masukin langsung judulnya apa, misalnya topiknya gitu. Atau Anda juga lihat berdasarkan ranking jurnalnya. Di sini bisa dilihat berdasarkan rankingnya. Atau ini. Jadi nanti di sini bisa dicari subjek areanya apa. Nah, bisa lebih rinci lagi misalnya begitu ya. Kemudian penerbitnya dari mana, itu juga bisa terlihat di sini. Ini di jurnal rankingnya. Oke, itu untuk yang Scopus. Ini yang untuk Directory Open Access Journal. Kalau yang ini lebih ke merangkum jurnal yang open access itu apa saja. Kalau yang ini yang Sinta. Nah, kalau ini digunakan untuk mencari nasional terakreditasi. Anda cukup klik website ini, kemudian di sini ada sources, kemudian pilih jurnal. Di jurnal nanti akan ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Misalnya saya harusnya menurut universitas harus terbit di S2, gitu ya, berarti tinggal klik S2. Di sini akan ada nama-nama jurnal yang S2. Kalau saya ingin tahu, saya itu pinginnya artikel saya itu tentang kesehatan, jadi saya klik saja kesehatan, atau di sini ada advanced search begitu, subject area, health, itu juga bisa. Jadi nanti tinggal klik-klik saja. Nah, ini misalnya di sini. Oh, saya tuh mau masukin ke jurnalnya Jaki, misalnya. Di sini dia akan nunjukin jurnal Jaki itu dia sudah terakreditasi S2, kemudian penerbitnya siapa, websitenya siapa, nanti tinggal diklik aja masuk ke website, akan diarahkan ke masing-masing jurnal. Setelah sampai di sini, Anda harus cari tuh ruang lingkup jurnal ini apa, cocok tidak dengan saya gitu ya. Focus and scope, biasanya ada tulisannya gitu. Dan tinggal, oh jurnal ini dia masukin healthcare management sampai health policy. Kemudian cocok nggak manuskrip saya? Apakah dia menerbitkan literatur review? Oh iya, dia juga menerbitin literatur review. Oh, dia juga menerbitin original manuskrip atau original research gitu ya. Jadi Anda bisa masukin ke sini kalau punya jenis-jenis yang tadi. Itu kalau yang di Sinta. Anda juga bisa, kalau saya maunya cuman di websitenya UNAR aja gitu ya. Pokoknya semua yang diterbitkan oleh UNAR, berarti Anda masukin ke sini, buka website ini, di sini sudah ada list ini semua jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Airlangga. Jadi nanti tinggal klik masuk ke masing-masing jurnalnya cocok atau tidak artikel yang Anda punyai. Sementara itu, Anda juga bisa lihat list dari predatory journals. Nah, apakah tadi misalnya saya sudah kayaknya cocok sama jurnal administrasi kesehatan Indonesia. Kemudian saya cek, benar nggak ya dia termasuk predatory journal atau tidak gitu ya. Nah, masuk ke link ini, website ini, nanti Anda cek mana aja jurnal-jurnal yang
predatory atau tidak. Itu untuk memastikan bahwa Anda melakukan submisi yang aman, begitu ya. Jadi aman, tadi beresiko rendah, nggak hanya dikaitkan dengan reputasi kita, tapi juga kita lihat apakah benar artikel kita ini ada pada jurnal yang tepat atau tidak. Jadi itu yang bisa saya share untuk bagaimana memilih jurnal. Setelah ini nanti kita akan lihat bagaimana menulis artikel atau mereview artikel sesuai dengan guide for author yang dimiliki oleh setiap jurnal. Terima kasih.